Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Jemput Kevin Dix, sinyal oleh Romeni terbang ke Indonesia. FIFA tambah regulasi daftar pemain kualifikasi Piala Dunia. Saingi skuad Garuda Malaysia tambah 3 pemain grade A. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jemput Kevin Dix, sinyal oleh Romeni terbang ke Indonesia. Oleh Romeni dan Kevin Dix, santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Trigger ini muncul saat Oleh Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat 6 September kemarin. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Oleh Romeni dipercaya tidak akan membawa banyak koper seperti itu. Karena itulah banyak yang menilai di media sosial bahwa Oleh Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Lantas, kenapa Oleh Romeni mampir ke Copenhagen dahulu? Disinyalir oleh Romeni menjemput Kevin Dix terlebih dahulu. Sekedar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus sebagai pemain FC Copenhagen. Namun setelah unggahan oleh Romeni sendiri pada Jumat 6 September kemarin, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun publik sepak bola tanah air pun harus bersiap-siap kecewa jika kedua pemain itu tidak datang bulan ini. Pasalnya, sebelumnya anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dalam perbincangannya dengan Yusa Nugraha telah mengungkapkan alasan pihaknya belum bisa menaturalisasi Oleh Romeni untuk timnas Indonesia. Sementara untuk Kevin Dix, sebenarnya sudah ada komunikasi dari PSSI, tapi juga belum ada tindak lanjut. Namun demikian, Arya berharap naturalisasi Oleh Romeni dapat terwujud pada suatu saat nanti. Dia pun memberikan contoh Justin Hubner yang proses perpindahan kewarganegaraannya sempat tertunda. Saingi skuad Garuda, Malaysia tambah 3 pemain grade A. Timnas Malaysia baru saja memenangi 1 trofi Piala Merdeka. Bersama pelatih barunya, Harimau Malaya sepertinya terus berupaya melakukan gebrakan. Bahkan, diwartakan timnas Malaysia segera kedatangan 3 pemain naturalisasi grade A setelah baru saja melewati ranking FIFA timnas Indonesia. Mengutip dari Astro, kapten dari Burnley, Josh Brownhill, tertarik untuk membela skuad Harimau Malaya. Josh Brownhill sendiri bukanlah pesepak bola kacangan. Pemain yang memiliki darah Malaysia dari sang nenek ini sudah lama malang melintang di para sepak bolaan Inggris. Pesepak bola yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekitar 256,3 miliar rupiah ini tercatat telah 111 kali bermain di Premier League bersama dengan Burnley dengan koleksi 6 buah gol dan 6 assist. Biasa bermain sebagai gelandang, Joshua Brownhill telah mengemas 2 gol dari 4 laga di Liga 2 Inggris 2024-2025 bersama dengan Burnley. Kemudian nama kedua adalah Iggy Haben. Pesepak bola yang satu ini berkarir bersama dengan PSV Eindhoven U21 dan bisa mentas sebagai winger kanan. Musim ini sang pemain belum mencatatkan penampilan di Liga 2 Belanda 2024-2025. Namun, sepanjang karirnya, winger 19 tahun ini telah 17 kali mentas di Liga 2 Belanda.
Terakhir ada fullback kanan Go Ahead Eagles, Mats Deer. Menurut Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Datuk Hamidin Boh Amin, timnya pun sudah memproses naturalisasi dari sang pemain. Jika benar 3 nama di atas bergabung, maka performa timnas Malaysia dijamin meningkat. Harimau Malaya bisa saja menjadi pesaing kuat timnas Indonesia di Asia Tenggara jika Joshua Brownwill dan kawan-kawan memegang paspor Malaysia. Namun, sepertinya hal ini tidak akan memberikan kekhawatiran berlebih bagi skuad Garuda. Pasalnya, dalam tahap ini timnas Indonesia pun telah resmi kedatangan 2 pemain diaspora muda, yakni Misilkers dan Eliano Reinders. Ya, saat ini timnas Indonesia terus mengupayakan untuk memperdalam kekuatan di seluruh sektor. Bersamaan, federasi juga bekerja keras untuk membentuk regenerasi skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri memang mengalami peningkatan semenjak diperkuat banyak pemain keturunan. Salah satu prestasinya adalah keberhasilan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana di edisi kali ini timnas Malaysia tidak bisa. Ciptakan persaingan, FIFA tambah regulasi daftar pemain kualifikasi Piala Dunia. Persaingan pemain di skuad Garuda dipastikan akan semakin memanas, utamanya setelah kedatangan pemain anyar seperti Misilkers dan Eliano Reinders. Proses naturalisasi yang tengah mereka jalani pun menandai babak baru dalam pesepak bolaan Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki baik Hilgers maupun Eliano diyakini mampu memberikan warna baru bagi lini tengah dan belakang timnas Merah Putih. Namun, memang kehadiran mereka juga tak lepas dari pertanyaan besar. Siapakah yang akan tergusur dari starting 11? Hilgers sebagai seorang bek tengah tangguh siap bersaing dengan sederet pemain naturalisasi lain seperti J. Itses, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Tak hanya itu, pemain lokal seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo juga harus siap berjibaku untuk mengamankan posisinya. Sementara itu, Eliano dengan kemampuannya sebagai winger dan gelandang serang akan menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Pemain-pemain seperti Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, dan Marcelino tentu akan merasa tertantang untuk mempertahankan tempatnya di skuad Merah Putih. Kabar baiknya, regulasi terbaru memungkinkan timnas Indonesia untuk mendaftarkan lebih dari 30 pemain dalam setiap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pemain yang saat ini bersaing memperebutkan satu tempat di skuad utama. Namun jika kuota pemain yang dapat didaftarkan dibatasi, maka tak terhindarkan sejumlah pemain pun harus rela tersingkir. Pemain-pemain yang tampil kurang konsisten di kompetisi domestik, baik pemain naturalisasi maupun pemain lokal pun berpotensi besar untuk tidak dipanggil. Sementara itu, persaingan yang semakin ketat ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain timnas Indonesia. Pada akhirnya mereka dituntut untuk terus meningkatkan performa dan menunjukkan kualitas terbaiknya agar dapat bersaing dengan para pemain naturalisasi anyar. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang dimiliki, maka diharapkan timnas Indonesia dapat meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang.